Trauma nyalek. Dede Sunandar gelisah diteror tetangga. Kini ingin pindah rumah usai dapat 11 suara. Nelangsa Dede Sunandar, tetangga bolak-balik cuma mau tanya soal 11 suara yang ia terima setelah nyalek. Kini gelisah ingin pindah rumah sebab tetangganya sudah mengganggu kenyamanannya. Sang pelawak terus-terusan ditanyai warga soal perolehan 11 suara. Dede Sunandar pun mantap untuk menjual rumahnya. Diketahui Dede Sunandar mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Dapil Jabar Kota Bekasi 5 dari Partai Perindo. Namun kini Dede Sunandar harus gigit jari lantaran mendapatkan suara kecil. Dede Sunandar saat ini diketahui baru memperoleh 24 suara di dapilnya. Padahal perjuangannya untuk kampanye tidaklah mudah. Ia rela menjual 2 unit mobil mewahnya. Setelah menjual 2 mobil mewah, kini Dede Sunandar mengumumkan menjual rumahnya usai gagal nyalek. Ya, akhirnya terungkap alasan sebenarnya Dede Sunandar ingin menjual rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Barat di tengah kalah pemilu tahun 2024. Dede Sunandar mengungkapkan alasannya ingin menjual rumah saat hadir di kanal YouTube Abdel Acrian. Rumah yang ingin dijualnya tersebut ternyata bukan rumah yang ditinggalkannya saat ini, melainkan rumah yang disewakannya. Sekarang saya jual rumah Cing, rumah An ada 2 yang enggak ditinggalin, Ani jual, kata Dede Sunandar, dilansir dari tayangan di kanal YouTube Abdel Acrian, Minggu 3 Maret 2024. Rumah yang dijual itu disewain, sambungnya. Dede Sunandar mengaku menjual rumah tersebut karena ingin pindah dari daerah tempat tersebut. Hal itu lantaran ia merasa tidak nyaman banyak didatangi warga yang hanya ingin bertanya soal perolehan suaranya yang kecil. Ani juga pengen pindah dari daerah situ biar enggak banyak yang bolak-balik ke rumah nanya 11 suara doang sampai datangi ke rumah. Kita kan bingung, ungkapnya. Tak hanya itu, keputusan Dede Sunandar menjual rumah ini juga sempat dipertanyakan oleh ibunya. Dede Sunandar mengaku, sang ibu mengkhawatirkan uangnya nanti habis-habisan saja. Nyokap gue sempat bilang buat apa lagi jual rumah? Nyokap gue takutnya jual rumah nanti uangnya habis-habisan, tutur Dede Sunandar. Kendati begitu, Dede Sunandar merasa cukup terpukul dan mengaku kapok terjun ke dunia politik. Ada perasaan cukup terpukul, kapoklah King, ungkap Dede Sunandar. Dede Sunandar juga menyentil soal kelakuan tim sukses yang jangan dipercaya 100%. Ia tak habis pikir karena dari timnya sendiri, ada yang tidak memberikan suara kepadanya. Padahal timnya berjumlah 20 orang. Partainya sih sudah benar, yang enggak benarnya itu, kita tim sukses, yang enggak semua 100% kita harus percaya, cuma hati kita enggak tahu, jelas Dede Sunandar. Dalam tayangan yang sama, Dede Sunandar menceritakan momen saat dirinya mengetahui peroleh suara kecil. Dede pas ngeliat penghitungan suara cuma 7 atau 10 doang, bengong dulu itu, sampai 5 jam kena mental, bengong sambil ngerokok dan ngopi. Terang Dede Sunandar. Bahkan beberapa hari setelahnya, Dede Sunandar mengaku masih sering bengong memikirkan perolehan suaranya. Terlebih Dede mengaku telah menjual 2 mobil pribadi untuk modal kampanye pilek. Dede Sunandar mengaku tak menyesal harus menjual 2 mobil pribadinya untuk modal kampanye. Ia juga mengaku tak sakit hati atas kemurahan orang karena gagal nyalek. Hanya saja ibunya yang lebih terlihat sedih memikirkan Dede Sunandar. Ibu Dede Sunandar pun pilu anaknya disebut bisa gila karena gagal nyalek. Mama mah kadang-kadang ngelihat anek kayak kasihan, santai aja mak, slow, Anne bilang gitu, tutur Dede Sunandar. Enggak usah sedih mak, Dede aja ketawa, ngapain dipikirin, yang penting kerja lagi, imbuhnya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Melanie Richardo. Dede Sunandar kemudian mengungkapkan omongan tetangga yang membuat sang ibu semakin sedih. Tetangga tersebut menyuruh sang ibu untuk memasukkan Dede Sunandar ke rumah sakit jiwa RSJ. Mbot, anaknya jangan lupa dimasukin ke rumah sakit, takut gila, emak kita kan sakit hati, tersinggung,
ucap Det Sunandar. Lah anak gue enggak kenapa-kenapa, disuruh ke rumah sakit, dikira stres, sambungnya. Cibiran pun terus mendatangi Det Sunandar. Bahkan ada yang menyebutnya cocok jadi tukang parkir saja, alih-alih artis atau anggota dewan. Saya malah disuruh markir, bang lu nggak usah jadi anggota DPR di kota lu, mending markir di perapatan, ujar Det Sunandar. Meski dicibir demikian, komedian berusia 33 tahun tersebut tak merasa sakit hati. Kenapa lo enggak tersinggung atau sakit hati dikatain kayak gitu? Tanya Melanie Richardo. Enggak, kagak bu, demi Allah enggak ada sakit hati, tandas Det Sunandar. Dukung terus channel ini dengan cara tonton full durasi, like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.